Media Thailand beri pengakuan khusus untuk timnas Indonesia. Patrick Kluivert berani panggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk perkuat timnas Indonesia. Malaysia sarankan timnas Indonesia juara Piala AFF dulu baru lolos Piala Dunia. Kamu mimpi? Yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Media Thailand beri pengakuan untuk timnas Indonesia U17 setelah dipermalukan Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Padahal, Garuda Asia menelan kekalahan telak 0-6 dari Korut di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Senin 14 April malam. Kekalahan telak Garuda Asia menjadi perbincangan hangat di sejumlah media Asia Tenggara, termasuk media Thailand, Thairat. Namun media Thailand itu justru memberi pengakuan spesial untuk timnas Indonesia U17 setelah dipermalukan oleh Korea Utara. Pengakuannya dimaksud tim besutan Nova Arianto tetap menyegel tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar karena menjadi perempat finalis Piala Asia U17 2025. Selain itu, timnas Indonesia U17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025 pada November. Thairat dalam artikelnya menuliskan Indonesia U17 dikalahkan Korut U17 di babak 8 besar kejuaraan Asia. Indonesia U17 meski tersingkir di babak 8 besar tetap menjadi satu dari 9 negara Asia yang akan ke Piala Dunia U17 pada 5 hingga 27 November nanti. Kini, Nova Arianto pun akan fokus mempersiapkan anak asuhnya di Piala Dunia U17 2025 dan melupakan kegagalan di Piala Asia U17. Setelah Belanda, Patrick Kluivert berani memanggil 5 pemain berpaspor Jerman ini untuk memperkuat timnas Indonesia. Semenjak PSSI dipimpin Erick Thohir, timnas Indonesia diperkuat banyak pemain berdarah Belanda Indonesia sebagai langkah akselerasi performa skuad Garuda. Jerman bisa jadi buruan PSSI mencari pemain keturunan berkualitas. Kemudian pertanyaan muncul, memangnya pemain keturunan berbakat yang dimiliki Indonesia cuma berasal dari Belanda? Usut punya usut, ada 5 pemain berpaspor Jerman yang memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia. Dan jika Patrick Kluivert tertarik mengajukannya kepada PSSI untuk dinaturalisasi menjadi WNI, plus yang bersangkutan bersedia membela timnas Indonesia, hanya masalah waktu. Nama-nama berikut ini yang membela skuad Garuda. Sebanyak 5 nama yang dimaksud adalah Laurent Ulrich, gelandang VfB Stuttgart 2, Daniel Klein, kiper FC Augsburg, Ethan Kohler, bek tengah Werder Bremen 2, Reno Mons, bek tengah Greuther Fürth, dan Nafi Nahdi dari fullback kiri winger kanan FC Monsinghen 2. Di mana asal-usul darah Indonesia, Laurent Ulrich dan kawan-kawan. Ya, mengutip dari Football.Indonesia, kakek Laurent Ulrich lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 1941. Dan 4 tahun berselang, sang kakek berangkat ke Belanda bersama orang tuanya. Kualitas Laurent Ulrich disinyalir sangat dibutuhkan timnas Indonesia. Terlebih, timnas Indonesia saat ini tidak memiliki pemain jempolan di posisi playmaker. Berusia 20 tahun, ia mengemas 3 gol dan 7 assist dari 13 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama VfB Stuttgart 2. Nama selanjutnya ada Daniel Klein yang memiliki darah Indonesia dari sang ibu kelahiran Bali. Ya, Daniel Klein yang sedang menanti debut bersama FC Augsburg, senior ini bahkan rela menjalani seleksi untuk memperkuat timnas Indonesia. Jika kesempatan itu datang membela timnas Indonesia, saya pasti tertarik, sebuah kehormatan mewakili negara ibu saya, kata Daniel Klein dalam wawancara eksklusif Bundesliga bersama Okezon. Saya bahkan terbuka untuk mengikuti seleksi terlebih dulu, untuk menunjukkan kemampuan saya kepada timnas Indonesia. Demikian kata kiper berusia 23 tahun ini. Kemudian ada Reno Mons, dia tidak memiliki darah Indonesia, namun mantan bek timnas Jerman U19 ini lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005. Alhasil mantan bek Bayer Leverkusen U19 ini eligible untuk membela skuad Garuda. Nama selanjutnya ada Ethan Kohler yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek, yaitu dari Bali. Bek yang satu ini juga telah mencatatkan 1 gol dan 1 assist dari 21 laga Liga 5 Jerman 2024-2025 bersama sang klub Werder Bremen 2. Dan terakhir ada Nafi Nahdi. Mengutip dari Football.Indonesia, Nafi Nahdi yang kini berusia 18 tahun memegang paspor Jerman dan Indonesia. Kemampuannya dalam menyisir sisi lapangan bisa sangat berguna bagi timnas Indonesia.
Dan masih menurut akun tersebut, Nafi Nahdi terbuka jika tenaganya dibutuhkan timnas Indonesia. Kita beralih, masyarakat Malaysia di media sosial menyarankan timnas Indonesia untuk juara Piala AFF terlebih dulu sebelum lolos Piala Dunia. Ya, salah satu netizen Malaysia ini malah mendoakan timnas Indonesia kalah dari China dan Jepang pada 5 serta 10 Juni nanti, sehingga gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di mana-mana juara AFF dulu, baru main di Piala Dunia. Ini AFF senior aja belum pernah juara, mau masuk Piala Dunia 2026. Kamu mimpi? Tulis akun Timnas Harimau Malaya Malaysia di laman Facebook. Saya yakin lawan China kalah, apalagi lawan Jepang. Akibatnya Indonesia gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sambung akun tersebut. Secara prestasi di Piala AFF, Malaysia memang lebih baik ketimbang timnas Indonesia. Ya, skuad Harimau Malaya sekali juara pada 2010 setelah menang agregat 4-2 atas timnas Indonesia di partai puncak. Bagaimana dengan timnas Indonesia? Prestasi terbaik timnas Indonesia hanya 6 kali menjadi runner-up di Piala AFF terkini. Timnas Indonesia bahkan rontok di fase grup. Namun ketika berbicara persaingan di level yang lebih tinggi, timnas Indonesia masih di atas Malaysia. Timnas Indonesia pernah lolos ke fase gugur Piala Asia 16 besar Piala Asia 2023, sesuatu yang belum pernah dilakukan timnas Malaysia. Dan bermodalkan pemain saat ini, ada potensi timnas Indonesia melaju jauh di Piala Asia 2027. Selain itu, timnas Indonesia juga eksis di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pencapaian yang tak pernah dicetak timnas Malaysia. Saat ini, timnas Indonesia juga masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Hingga mencidai 8 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 9 angka, unggul 3 poin atas Bahrain dan China di posisi 5 dan 6. Dan jika sanggup mempertahankan posisi ini hingga akhir, timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, untuk lolos ke babak keempat, timnas Indonesia hanya perlu menang atas China, plus berharap di laga lain Bahrain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Timnas Indonesia bahkan masih berpeluang finish 2 besar di klasemen akhir grup C yang menggaransi lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia finish 2 besar di klasemen akhir grup C jika memenuhi 3 syarat. Nah, yang pertama, timnas Indonesia menang atas China dan Jepang. Yang kedua, Australia cuma mendapatkan tambahan 1 angka dari 2 laga sisa, yakni menjamu Jepang dan tandang ke markas Arab Saudi. Dan yang terakhir, Arab Saudi cuma mendapatkan maksimal 4 angka di 2 laga pamungkas, yaitu tandang ke Bahrain dan juga menjamu Australia. Tentu sangat menarik untuk dinantikan. Dan pastikan Anda mendapatkan informasinya hanya di Kamus Bola.